Semua orang dapat melihat bahwa untuk menyelamatkan Raja Hantu Hutan Bawah Tanah, Suangwi Laomo sudah mati-matian berusaha, karena jika dia tidak menyelamatkan Raja Hantu Hutan Bawah Tanah, dia akan menjadi orang berikutnya yang tidak beruntung. Pemilik makam Dewa Kematian, yang diselimuti serangan hantu misterius, iblis tua, dan jimat hantu misterius, tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat ini. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh Raja Hantu-Hantu Hutan dan mengambil air laut mati darinya, adapun yang lainnya dia belum tertarik. Tapi sekarang iblis tua Suangwi dengan putus asa menyerangnya, jika dia terluka parah tanpa menyadarinya untuk sementara waktu, dan kemudian menyebabkan Raja Hantu Hutan melarikan diri, maka dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Berpikir bahwa ada leluhur hantu iblis darah di luar istana Raja Hantu untuk menghentikannya, penguasa makam Dewa Kematian melirik Suangwi Laomo, dan jejak niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Huff, tipuan kecil, hantu misterius, iblis tua, karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan memenuhimu sekarang. Setelah kata-kata itu jatuh, penguasa makam kematian menunjukkan penghinaan, tanpa ragu sama sekali. Sabit kematian di tangannya meledak dengan cepat, cahaya hitam yang menyilaukan keluar, dan jimat hantu misterius yang diledakkan pada hantu iblis tua misterius itu dipotong. Adapun isak tangis tak berujung dan serangan jiwa di sekitarnya, pemilik makam Dewa Kematian tidak peduli sama sekali, dan dia bahkan tidak mencoba melawannya dengan sengaja. Dia sudah terlepas di tahap akhir level ketiga, seberapa kuat semangatnya. Apalagi yang dia kembangkan adalah energi kematian tertinggi. Seorang pria kuat yang telah keluar dari gunung mayat dan lautan darah, bagaimana dia bisa peduli dengan serangan jiwa belaka ini, yang berguna untuk detasemen. Rangkap 3 perlu menolak. Saat sabit kematian dipukul, itu segera mengeluarkan suara berdengung, yang langsung menekan suara melolong hantu dan dewa yang dipancarkan oleh jimat hantu misterius yang didorong oleh setan tua Suangwi. Pada saat yang sama, cahaya hitam yang menyilaukan terpancar dari sabit kematian, dan cahaya hitam ini dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi bayangan pedang hitam yang mencengangkan, yang langsung merobek kehampaan, dan menebas dengan ganas jimat hantu misterius di atas. Ledakan, ada suara mendesis tajam yang menusuk telinga, dan jimat iblis Suangwi yang diaktifkan oleh iblis tua Suangwi meledak di bawah bilah sabit kematian dalam sekejap, seolah-olah itu rapuh dan rentan terhadap satu pukulan. Dengan kemampuan kecil ini, aku ingin melindungi Raja Hantu Hutan dan menjadi musuh kursi ini. Suangwi, kamu sangat naif. Melihat sabit kematiannya, Master Makam dengan mudah merobek Suangwi. Atek segera mencibir dan mengeluarkan suara mengejek, tetapi sebelum kata-katanya jatuh, dia tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Saya melihat aura spasial yang mencengangkan keluar dari jimat hantu misterius yang robek, ruang gelap melintas, dan saat berikutnya, sungai gelap niat membunuh mengalir keluar dari ruang aneh itu. Begitu sungai hitam pekat ini muncul, niat membunuh yang ganas langsung mengisi seluruh kekosongan, dan mengalir ke arah pemilik makam Dewa Kematian. Sebelum sungai gelap niat membunuh jatuh ke tubuh pemilik makam Dewa Kematian, pemilik makam Dewa Kematian sudah merasakan niat membunuh yang menembus menyelimutinya, dan niat membunuh yang tebal sepertinya menembus tubuhnya, langsung membunuh. Ini seperti air laut mati, kamu sebenarnya memiliki air laut mati di tubuhmu. Puan makam Dewa Kematian terlihat sangat marah, dan dia segera menyadari bahwa sungai gelap di depannya adalah air laut mati yang dia ingin mendapatkan dengan sepenuh hati, tetapi air laut mati tidak ada apakah itu di Raja Hantu Hutan. Mengapa hantu misterius dan setan juga memilikinya? Sebelum keterkejutan di hatinya mereda, air laut yang dahsyat telah menyelimuti tubuh pemilik makam Dewa Kematian itu dengan keras. Sialan! Pemilik makam Dewa Kematian terkejut, dan energi kematian meledak dari tubuhnya dalam sekejap, dan energi kematian dengan cepat berkumpul menjadi perisai, menutupinya di dalamnya, menahan invasi niat membunuh untuk pertama kali. Namun, sungai panjang niat membunuh terlalu dekat. Alasan mengapa iblis tua Suangwi menyembunyikan air laut mati di ruang dalam jimat hantu misterius adalah untuk mengendurkan kewaspadaan pemilik makam Dewa Kematian, jadi penjaga di depan makam pemilik tudung Dewa Kematian baru saja terbentuk. Dalam sekejap, air laut niat membunuh yang mengerikan ini telah dengan kejam menghantam penghalang udara mati yang hitam legam. Perisai di depan pemilik makam Dewa Kematian tiba-tiba mengeluarkan suara ejekan yang keras, dan lubang terkorosi di perisai dalam sekejap. Meskipun kekuatan perisai kematiannya sangat menakutkan, ia dapat menahan serangan tingkat master dari daerah terlarang, tetapi menghadapi serangan air laut mati, itu masih belum cukup.
Untungnya, pemilik makam Dewa Kematian secara pribadi telah mengalami kekuatan laut mati ketika dia bertarung melawan Raja Hantu Hutan, jadi saat perisai energi kematian di depannya terkorosi, dia mundur dengan keras, dan pada saat yang sama, waktu, sabit maut di tangannya berubah menjadi tirai cahaya gelap, perlu untuk memblokir semua perairan laut mati ini dari dunia luar. Pada saat dia baru saja menyelesaikan semua ini, sebelum dia sempat menghela nafas lega, tiba-tiba, rasa krisis yang kuat muncul dari belakangnya, dan indera spiritualnya tiba-tiba melihat dengan ngeri bahwa Raja Hantu Hutan telah muncul sebelumnya, dia di beberapa titik di belakangnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Air laut mati yang sangat besar lainnya terciprat dibandingkan dengan air laut mati yang distimulasi oleh Suang Wilaomo. Air laut-laut mati yang dikeluarkan oleh Raja Hantu Sen Ming bahkan lebih menakutkan dan ganas. Kamu mencari kematian. Tuan Makam Dewa Kematian meraung dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa Raja Hantu Dunia Bawah akan berani menyerangnya saat ini. Dalam krisis, dia tidak peduli tentang hal lain, dan langsung membakar asalnya sendiri. Ledakan. Udara mati yang mengerikan meledak dengan cepat dari pemilik makam Dewa Kematian, seperti bintang yang meledak, meledakkan semua air laut mati yang memercik dalam sekejap. Pada saat yang sama ketika air laut mati diterbangkan, beberapa aura pembunuh laut mati telah mendarat di pemilik makam Dewa Kematian, mengeluarkan suara yang membakar, meninggalkan lubang kecil di tubuhnya, dan seluruh orang tidak pernah terkena angin sebelumnya. Gelarnya anggun dan menjadi memalukan. Sosok penguasa makam Dewa Kematian stabil dalam kehampaan, terengah-engah, dan matanya ganas, tetapi sebelum dia bisa mengatur napas, niat membunuh yang mengerikan meletus dari Suang Wilaomo tidak jauh, dan seluruh tubuh di saat ini, orang tersebut bergegas menuju pemilik makam Dewa Kematian dalam sekejap, dan meninju dengan keras. Ledakan, energi hantu yang mengepul melonjak dan berubah menjadi lautan luas, menyapu ke arahnya. Pada saat ini, aura hantu tua Suang Wi sepenuhnya berlipat ganda dibandingkan dengan awal. Serangkaian niat membunuh hantu melonjak, dan merinding muncul di tubuh pemilik makam Dewa Kematian, dan dia dengan panik memperingatkan dalam benaknya. Kamu, pada saat ini, jika pemilik makam Dewa Kematian tidak menyadari bahwa hantu tua Suang Wi sengaja berpura-pura lemah, maka dia terlalu bodoh, lalu dia menebas ke arah setan tua dengan keras, cahaya pisau hitam yang tajam bertabrakan dengan tinju Suang Wilaomo. Suang Wilaomo merasakan aura kematian yang menakutkan meresap, dan dia tiba-tiba mengerang, tubuhnya mundur dengan keras, dan pada saat yang sama ketika dia membuka mulutnya, beberapa suap darah hitam menyembur keluar, terbang terbalik puluhan ribu kaki sebelum dia berhasil menstabilkan sosoknya. Sabit kematian ini adalah harta tingkat transendensi tingkat atas, dan dapat dengan mudah merobek tubuh daging tingkat 3 tingkat di bawah ledakan kekuatan penuh. Meskipun Suang Wilaomo telah meningkatkan kultivasinya, masih sulit untuk memblokirnya sepenuhnya, harta yang berat sebagai sabit kematian. Tapi dia sedang tidak enak badan, begitu pula pemilik makam Reapar. Energi hantu yang kuat menembus ke dalam tubuhnya seketika di sepanjang sabit Reapar, menyebabkan dia bergoyang dan mengeluarkan erangan teredam. Dia telah menghabiskan banyak energi dengan membakar dan mengerahkan energi asli untuk memblokir air laut mati sekarang, tidak peduli seberapa keras dia menahan pukulan dari hantu misterius dan iblis tua, bahkan jika penguasa makam Dewa Kematian memiliki sabit kematian, itu tidak akan mudah baginya. Darahnya melonjak dan itu sangat tidak nyaman. Namun, sebelum dia bisa santai, rasa krisis yang bahkan lebih menakutkan daripada Suang Wilaomo muncul dari benaknya lagi. Saudara Dewa Kematian, hati-hati. Suara kaget dan marah datang dari atas kepala. Dalam pandangannya, Raja Hantu Sen Ming di belakang pemilik makam Dewa Kematian memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati pemilik makam Dewa Kematian di beberapa titik, dan cakar hantu yang tebal menyentuh bagian belakang makam pemilik Dewa Kematian dalam sekejap di atas. Hei, Tuan Makam Dewa Kematian, jangan datang ke sini tanpa bahaya. Raja hantu dari dunia bawah hutan menyeringai, ketidakpedulian yang ganas melintas di kedalaman matanya, dan di telapak tangannya, aura hantu yang menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuh penguasa makam Dewa Kematian. Raja dunia bawah spiritual, kamu mencari kematian. Pemilik makam Dewa Kematian meraung, dan segera merasakan gerakan Raja Hantu. Pencuri tua di sisi lain tiba-tiba melakukan serangan diam-diam sambil memanfaatkan gelombang darah jiwa dalam tubuhnya. Ledakan, energi kematian yang mengerikan meletus dari tubuh utama makam Dewa Kematian, berubah menjadi dampak yang tak terbatas, mencoba menahan dampak Raja Hantu Hutan, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa kekuatan serangan Raja Hantu Hutan begitu kuat sehingga itu seketika pertahanan energi mati di permukaan tubuhnya terkoyak.
Dan itu mengalir ke tubuhnya dengan ganas. Berkendara lurus dan tekan Huang Long. Dengan keras, pemilik makam Dewa Kematian mendengus, dan dikirim terbang keluar oleh Raja Hantu Shen Ming. Di bawah pukulan ini, tubuhnya terbanting ke batu di bawah. Dengan keras, seluruh puncak aula Raja Hantu saat itu dipukul. Itu akan runtuh dan hancur dalam sekejap, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya akan menyembur, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, dan akhirnya akan tiba. Wan Bon Mingzu mendapat pukulan, dan sosoknya kembali terungkap, dan dia ingin memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Tapi saat ini, huff, dengusan dingin terdengar, dan di atas kepala Wan Gu Mingzu, lautan darah yang sangat besar melonjak, langsung menutupi Wan Gu Mingzu. Wajah Wang Gu Mingzu menjadi gelap, dia ragu sejenak, dan hanya bisa menyerang pemilik makam Dewa Kematian. Ketika dia mengangkat tangannya, air laut mati yang tak berujung kembali padanya, dan pada saat yang sama, dia meninju lautan darah tak berujung di langit dengan keras. Ledakan, kekuatan tinju yang menyeramkan bertabrakan dengan lautan darah yang tak ada habisnya, dan raungan yang mengejutkan segera meletus. Wang Gu Mingzu hanya merasa serangannya melemah dengan cepat, dan akhirnya menghilang tanpa jejak dengan keras. Dan lautan darah yang mengerikan mengalir ke gelombang besar yang mencapai langit, dan kemudian dengan cepat menghilang. Apalagi niat membunuh laut mati yang dibawa oleh serangan leluhur tulang menghanguskan darah yang tak ada habisnya. Laut akhirnya menjadi tenang, dan lautan darah yang tak berujung berubah menjadi sosok leluhur iblis darah, menjulang ke langit. Saudara Dewa Kematian, apakah kamu baik-baik saja? Leluhur hantu setan darah menatap tajam ke arah Wang Gu Mingzu di bawah, mengerutkan kening. Aura pembunuh laut mati yang dikeluarkan oleh Wang Gu Mingzu sebelumnya membuatnya merasa sedikit kesulitan. Sial, Wang Gu Mingzu melirik leluhur hantu iblis darah di atas kepalanya dengan sedih. Jika leluhur hantu iblis darah tidak bergerak, dengan serangan tak terduga darinya dan Suang Wilaomo, mereka mungkin telah merobohkan makam Tuan Dewa Kematian, setidaknya dia bisa terluka parah, tapi sekarang. Wang Gu Mingzu mengerutkan bibirnya karena tidak senang, tetapi dia tidak terus menyerang, tetapi berdiri di sini dengan santai, karena dia tahu bahwa Tuan di sini tidak terbatas kepada leluhur hantu Suesa dan guru makam Dewa Kematian, serta banyak guru terlarang tanah terlantar lainnya. Tubuh fisiknya saat ini adalah milik Raja Hantu Hutan, dan sisa jiwanya belum sepenuhnya pulih, dapat dikatakan bahwa dia hanya memulihkan sebagian kecil dari kekuatannya sekarang. Orang lain, yang terburuk, kita harus menunggu Chen Shao keluar sekarang. Wan Gu Mingzu sangat mengkhawatirkan keselamatan Chen Shao. Setelah Wang Gu Mingzu berhenti, sisi lain awalnya adalah tempat aula Raja Hantu berada. Dengan ledakan, batu pecah yang tak terhitung jumlahnya terciprat, dan sesosok tubuh naik ke langit dari gunung yang runtuh. Itu adalah pemilik makam Dewa Kematian. Menderita beberapa luka, begitu dia bergegas keluar, dia memuntahkan seteguk darah hitam, tampak lesu, dia buru-buru mengangkat tangannya, dan pil hitam bergizi tiba-tiba muncul di tangannya, dia menelannya dalam satu tegukan, dan kemudian menatap Shen Ming, marah Raja Hantu. Raja Hantu Sun Ming, lukamu sudah sembuh. Bagaimana ini mungkin? Pemilik makam kematian memandang Raja Hantu Hutan dengan marah, dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan di matanya. Di Ghost Crying Ridge sebelumnya, dia ingat dengan jelas bahwa dia telah melukai Raja Hantu Rimbawan dengan serius, tidak mungkin pulih dari cedera serius seperti itu dalam waktu sesingkat itu, bagaimana tidak terkejut. Hei, Tuan Makam Dewa Kematian, tidak mudah bagiku untuk pulih dari luka-lukaku hanya dengan seranganmu, jadi mengapa membuat keributan seperti itu? Wang Gu Mingzu mencibir, aura kuat di tubuhnya pada dasarnya telah kembali ke kondisi puncaknya. Saudara Dewa Kematian, apakah Anda yakin bahwa Raja Hantu Dunia Bawah Hutan terluka parah oleh Anda di Gui Kuling, bukankah itu palsu? Di atas langit, leluhur hantu setan darah juga berkata dengan cemberut. Pada tingkat kultivasi mereka, cedera biasa bukanlah apa-apa, dan dapat dipulihkan dengan santai, tetapi cedera serius tidak mungkin sembuh begitu cepat, tidak dalam 1 atau 2 bulan, atau bahkan beberapa tahun, mungkin tidak dapat pulih, sembuh. Lagi pula, luka serius dari tingkat 3 transendensi pasti disebabkan oleh kerusakan pada sumbernya, atau kerusakan pada urutannya, bagaimana bisa disembuhkan dalam beberapa hari? Tuan Makam Dewa Kematian tidak bisa berkata apa-apa, dia ingat dengan sangat jelas bahwa dia benar-benar melukai Raja Hantu Hutan saat itu, belum lagi, serangan jiwanya langsung jatuh ke jiwa Raja Hantu Hutan, bagaimana mungkin? Pulih, apa sebenarnya yang terjadi? Makam penguasa kematian sedikit gila. Ketika dia bingung, Jenderal Hantu dan yang lainnya di sampingnya penuh dengan ekstasi dan kegembiraan.
Mereka tidak berani saling berdekatan di pertarungan sebelumnya. Sekarang setelah pertempuran berakhir, mereka mendatangi Raja Hantu dari Hantu Hutan segera. Di depannya, dia berlutut dengan hormat dan memberi hormat, bawahan ini telah bertemu Tuan Raja Hantu Hutan. Petik 2. Baiklah, bangun, kalian melakukan pekerjaan dengan baik. Wan Gu Mingzu melirik ke arah kelompok orang-orang, sedikit mengangguk, seperti seorang master. Saat itu ketika dia bertugas di bawah komando Kaisar Yuming, dia adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah, dan ada juga orang kuat di bawah komandonya, bahkan orang kuat 3 tingkat transenden. Jadi tentu saja tidak akan ada keributan. Suamiku, kamu harus membalaskan dendam putra jahat itu. Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar, dan seorang kultivator hantu muda datang langsung ke Wang Mingzu, dan memeluk lengannya, sedih, menangis. Penggarap hantu muda ini memiliki sosok yang anggun, dan puncak kembarnya bahkan lebih besar dan menonjol. Pada saat ini, menangis dengan sedihnya, seluruh tubuhnya hampir menempel pada tubuh Wang Mingzu, dan 2 masa lunak terus berubah di lengan Wang Mingzu melihat bentuknya. Wan Gu Mingzu tertegun, dan tubuhnya langsung membeku. Suamiku, kamu akan membalaskan dendam Suer. Suamiku, Zeir juga sudah mati. Dia dibunuh oleh pemilik makam Dewa Kematian. Dia adalah putra kesayanganmu. Wanita muda pembudidaya hantu pertama melolong pada saat itu. Wanita muda pembudidaya hantu lainnya tampaknya telah mendapatkan tanduk muatan pada saat yang sama, dan mereka semua bergegas dalam sekejap, menempel di tubuh Wang Mingzu, semua jenis lolongan. Mengelilingi Wang Mingzu dengan erat, adegan itu membuat hantu tua Suangui di samping tercengang. Apa-apaan, adegan hantu. Wang Mingzu mengira itu agak sensual pada awalnya, tetapi setelah sekelompok biarawati hantu dan wanita muda melompat ke arahnya, Wang Mingzu hanya merasakan sakit kepala, seolah-olah ada banyak lalat yang berdengung di benaknya, yang sebanding dengan dewa-dewa, kematian pertempuran. Pemilik makam akan membuat orang meledak. Diam, raungan gemuruh terdengar, dan dengan ledakan, aura menakutkan meletus dari tubuh Wang Mingzu. Segera, wanita muda pembudidaya hantu ini meledak satu demi satu, dan jatuh ke tanah satu persatu karena malu. Itu pakaiannya acak-acakan, bahkan ada yang memperlihatkan kulit putih dan berminyak, menjulang tertiup angin. Memalukan, melihat kalian semua mundur, seberapa baik itu. Wan Gu Mingzu bahkan tidak melihat mereka, tetapi berkata kepada Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa tidak kamu menjatuhkan mereka semua? Gui Kui dan yang lainnya tidak berani lalai, dan buru-buru menjatuhkan sekelompok wanita muda pembudidaya hantu yang ketakutan, tidak peduli untuk menghindari kecurigaan. Hei, saudara Shen Ming benar-benar dalam suasana hati yang baik, tes-tes. Pada saat ini, suara cemberut terdengar, dan Master Jahat Wan Qi berjalan, menyipitkan matanya, menatap air laut mati di samping Wan Gu Mingzu, matanya ada sedikit keserakahan di matanya. Melihat Evil Lord Wan Qi datang, Master Makam Dewa Kematian dan leluhur hantu iblis darah, yang awalnya tidak mengizinkan orang lain untuk campur tangan, juga terlihat murung saat ini, dan tidak berbicara. Sejak mereka berdua mengekspos air laut mati, Master Makam Dewa Kematian dan yang lainnya tahu bahwa tidak mungkin untuk menelan rahasia ini dalam tampilan penuh, belum lagi bahwa mereka telah menderita kerugian yang gelap pada saat itu, tangan Raja Hantu Hutan. Jika mereka ingin menelan semuanya secara paksa, mereka hanya akan diisolasi oleh penguasa area terlarang lainnya. Merasakan suasana bermartabat di sekelilingnya, Wang Mingzu tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin, dan kemudian melihat ke semua orang yang hadir, kalian adalah orang-orang yang sangat bersemangat, apakah kalian semua berencana untuk mengadakan pertemuan di rumah Raja Hantuku? Istana. Saudara Shen Ming serius, kami semua tertarik oleh hembusan udara dari sini sebelumnya. Pada saat ini, Guilong Guizu perlahan berjalan keluar, dan dia melihat ke istana Raja Hantu yang sebelumnya direbut oleh Dewa Kematian. Pemilik makam meledakkan sepotong reruntuhan dan cekungan, lalu memandangi air laut mati di samping Raja Hantu Shen Ming dan Suan Guilaomo, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Tentang air laut di samping keduanya, Shen Brother Ming harus punya penjelasan. Pada saat ini, mata semua penguasa di area terlarang tertuju pada air laut mati di samping Raja Hantu Hutan Kegelapan, mata mereka berapi-api dan bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Air laut mati adalah harta karun teratas di area terlarang laut mati. Tidak ada yang pernah bisa mengendalikan air laut dari laut mati. Paling-paling, mereka hanya bisa merasakan bagian dari air laut mati, yang membuat mereka tidak bersemangat. Jika mereka juga bisa mengendalikan air laut mati, seberapa besar kekuatan mereka akan ditingkatkan.
Tidak ada penguasa area terlarang yang bisa menahan godaan seperti itu. Sialan, kelompok anjing ini. Wangu Mingzu melirik tuan dari area terlarang yang berkumpul di sekitarnya, hatinya tenggelam, dan dia merasa gelisah. Sekarang Tuan Muda Chen masih di bawah, apa yang harus dia lakukan di hadapan penguasa area terlarang sendirian? Wangu Mingzu hanya merasakan sakit kepala. Apa yang kalian bicarakan begitu banyak omong kosong dengan orang ini, bunuh saja dia secara langsung. Orang ini membunuhku dari makam Dewa Kematian dan mengambil harta yang seharusnya menjadi milikku. Orang ini pasti punya cara untuk mengendalikan air dari Laut Mati. Selama kamu membunuhnya, tidakkah kamu khawatir mendapatkan metode ini? Petik 2. Pada saat ini, penguasa makam Dewa Kematian tiba-tiba mendengus dingin, dan tanpa menunggu orang lain bereaksi, Dewa Kematian sabit di tangannya berubah menjadi pisau hitam dan menunjuk ke depan demi Riat Bon Nether Ancestor langsung menebas. Dengan keras, sabit Ki Dewa Kematian yang padat langsung berubah menjadi gelombang mengerikan, menutupi Wangu Mingzu dalam sekejap, jelas berniat untuk membunuhnya di tempat. Puan makam Dewa Kematian, kamu mencari kematian. Wangu Mingzu mendengus dingin, tanpa diduga, makam Tuan Dewa Kematian yang terluka parah akan berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dan segera menjadi marah, seluruh tubuhnya melonjak ke langit, dan menghadapi makam Master of the Death God dalam sekejap bersama. Bang bang bang, raungan yang mencengangkan bergema di langit dan bumi, dan aula Raja Hantu yang baru saja tenang meraung lagi, dan kehampaan terus bergetar. Saat berperang melawan Wangu Mingzu, penguasa makam Dewa Kematian juga mengirimkan transmisi suara ke leluhur hantu iblis darah di samping untuk pertama kalinya, dan berteriak dengan cemas, "Saudara Iblis Darah, apakah kamu masih ingin melahap Raja Hantu Hutan dan aula Raja Hantu? Darah jiwa orang kuat itu, mengapa kamu tidak segera keluar denganku? Jika kamu membunuh hantu tua Suangui nanti, darah jiwa hantu tua Suangui dan semua jiwa yang mati darah di area terlarang juga akan menjadi milikmu." Leluhur hantu Suesa menjilat lidahnya, dan tiba-tiba tertawa dengan muram, "Dukun, saudara Dewa Kematian benar, kamu membunuh hantu tua, Raja Hantu Senming, pasti ada rahasia tersembunyi di Istana Raja Hantu, fluktuasi ruang sebelumnya sangat aneh. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, jadi bunuh dia dulu." Setelah leluhur hantu Suefin berbicara, itu berubah menjadi lautan darah yang luas dan turun langsung. Bunuh. Leluhur hantu iblis darah juga langsung bergabung dalam pertempuran, dan lautan darah yang tak terbatas langsung mengelilingi Wangu Mingzu. Melihat ini, ekspresi Old Demon Suangui berubah, dan dia dengan tegas berteriak, "Kakak Senming, aku akan membantumu." Saat berikutnya, Old Demon Suangui membubung ke langit dan bergabung dengan kelompok pertempuran bersama. Bum bum bum, raungan bergulir bergema di antara langit dan bumi, dan kedua belah pihak bertarung lagi dalam sekejap. Melihat guru makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Hutan mulai bertarung lagi dalam waktu 2 menit setelah berbicara, Wan Qi Xiezun, Jilong Guizu dan lainnya yang akan melangkah maju terkejut. Apa situasinya? Mengapa Anda melakukannya lagi? Namun, mereka hanya tercengang sesaat, dan mata mereka berkedip, mereka sudah menebak arti dari pemilik makam Dewa Kematian. Aku khawatir penguasa makam Dewa Kematian tidak ingin kita mencapai kesepakatan dengan Raja Hantu Hutan, kata Guilong Guizu sambil mencibir. Para master dari area terlarang lainnya juga mencibir dan mengangguk. Itu sangat mungkin. Dari apa yang dikatakan pemilik makam Dewa Kematian sebelumnya, jelas bahwa dia tidak ingin menelan air laut mati sendirian. Dengan cara ini, dia hanya tidak ingin mereka berbicara dengan hantu hutan Raja dan mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Tapi ya, tidak ada kebencian antara mereka dan Raja Hantu Dunia Bawah. Jika Raja Hantu Dunia Bawah bersedia menyerahkan air laut mati dan menjelaskan alasan fluktuasi ruang sebelumnya, mereka tidak memilikinya, untuk bertarung sampai mati dengan Raja Hantu Dunia Bawah lagi pula, 3 kali lipat. Jika mereka bertarung sampai mati, siapa yang tahu jika beberapa dari mereka akan terluka atau bahkan jatuh. Tapi pemilik makam Dewa Kematian berbeda. Hubungan antara dia dan Raja Hantu-Hantu Hutan sudah berakhir tanpa akhir, selama Raja Hantu-Hantu Hutan masih hidup, dia pasti akan mencari masalah dengannya. Oleh karena itu, pemilik makam Dewa Kematian hanya ingin membunuh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan, dan dia tidak bisa terlalu memikirkan hal lain. Hei, ayo bertarung, biarkan mereka menggigit anjingnya. Kita akan naik setelah hasilnya keluar. Leluhur hantu naga dan yang lainnya yang awalnya ingin naik untuk memaksa Raja Hantu Hutan tidak terburu-buru berkumpul dan saksikan keseruannya. Entah itu penguasa makam Dewa Kematian yang membunuh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan atau tidak, itu tidak akan membahayakan mereka.
Merasakan tindakan leluhur hantu naga dan yang lainnya, guru makam Dewa Kematian tidak bisa menahan nafas lega. Yang paling dia khawatirkan barusan adalah bahwa penguasa zona terlarang lainnya dan hantu Shen Ming Raja telah menyelesaikan krisis selama percakapan. Raja Hantu pasti akan menghadapi perlawanan tertentu. Tapi sekarang, selama dia membunuh Raja Hantu Hutan, hak untuk berbicara ada di tangannya. Boom! Pemilik makam Dewa Kematian ketakutan, dan bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sabit Dewa Kematian dalam sekejap, menebas Raja Hantu Hutan dengan putus asa dan panik, mengabaikan bahwa dia masih terluka parah. Wangu Senior, apakah pemilik makam Dewa Kematian gila? Suangui Laomo menahan serangan leluhur iblis darah, dan dia tidak bisa menahan ketakutan dan kemarahan yang diam-diam. Dia tidak gila. Dia sangat lihai. Dia tidak ingin kita bernegosiasi dengan master area terlarang lainnya. Saya khawatir kita akan mencapai kesepakatan dengan master area terlarang lainnya. Setelah mengalami banyak waktu di bawah komando Kaisar Yuming, ini masih bisa dilihat. Kalau begitu kita, setan tua Suangui terkejut. Tidak apa-apa untuk merencanakan, dan penguasa Dewa Kematian dan leluhur hantu darah juga ingin membunuh Lao Su. Saya tidak takut gigi saya patah. Wangu Mingzu mencibir, sekarang Tuan Muda Chen tidak tahu apa yang terjadi. Habiskan saja seperti ini, tunggu biarkan saya berbicara tentang berita tentang Chen Shao. Juga, mendekatlah dengan saya. Saat Anda bertarung, dan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu saat itu. Meskipun Wangu Mingzu mencibir di sudut mulutnya, dia tidak berani ceroboh di hatinya. Mereka bertarung bersama, gayung bersambut. Tuan Muda Chen, cepat kembali. Dia berdoa dalam hati. Dengan begitu banyak master dari area terlarang di depannya, Wu Chen Shao ada di sana, dan Wangu Mingzu pasti merasa sedikit bingung di hatinya. Dan ketika Wangu Mingzu berbicara tentang Qin Chen, dalam kehampaan misterius tak berujung jauh di dalam kolam Raja Hantu, Qin Chen dan yang lainnya masih linglung. Kaisar Yuming Senior, apa? Qin Chen tampak kusam dan terkejut ketika dia melihat kekuatan ruang menyelimuti gadis kecil itu sepenuhnya. Ini adalah kekuatan ruang yang bahkan Yuta Kuno dan Kaisar Nether tidak bisa menolak. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu lembut setelah bertemu Xiao Xiao. Ini, kamu bertanya padaku, siapa yang akan aku tanyakan? Kaisar Yuming juga bingung. Dia sangat jelas tentang kekuatan Heart of Space. Heart of Space yang lengkap mungkin tidak dapat memblokirnya bahkan di masa jayanya, tetapi sekarang diblokir oleh gadis kecil ini yang sepertinya tidak memilikinya, kultivasi jika dia tidak. Melihatnya dengan matanya sendiri, Kaisar Yuming bahkan merasa matanya silau. Pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang gadis ini. Kaisar Yuming mengecilkan pupilnya, bersenandung, dan tiba-tiba kekuatan hantu yang mencengangkan merasuki tubuhnya. Kekuatan hantu ini dapat ditelusuri kembali ke masa lalu dan masa depan, langsung menutupi gadis kecil itu, mencoba untuk melihat tahu petunjuk dari gadis kecil. Hanya saja, sebelum kekuatannya mendekati gadis kecil itu, seolah-olah merasakan tindakan Kaisar Yuming, nafas luar angkasa yang telah ditenangkan sekali lagi mengamuk, dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara, langsung mengunci sisa jiwa Kaisar Yuming. Kesalahpahaman, ini semua salah paham, jangan gugup. Kaisar Yuming sangat ketakutan hingga jiwanya yang tersisa membeku sesaat, dan dia tidak berani bergerak. Pada saat ini, dia merasakan krisis yang kuat. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia berani memata-matai gadis kecil itu, Heart of Space pasti akan menyerangnya, bahkan sampai mati. Dalam kehampaan, gadis kecil itu hanya bereaksi saat ini. Dia mengulurkan tangannya dengan ringan, dan melihat kekuatan ruang yang tertinggal di sekitar ujung jarinya, seolah mengikuti perintahnya. Xiao Xiao, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan jantung ruang? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dia tahu bahwa masalahnya pasti ada pada Xiao Xiao. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya, dengan keraguan di matanya, jelas dia juga sedikit penasaran untuk tidak terpengaruh oleh kekuatan luar angkasa ini, dan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, kakak, Xiao Xiao tidak tahu mengapa, Xiao Xiao hanya tahu bahwa ini pasukan luar angkasa sangat baik. Seperti mengenal Xiao Xiao, kenal kamu, Qin Chen mengerutkan kening. Bocah Qin Chen, apakah ada hubungan antara gadis kecil ini dan area terlarang di Laut Mati? Kaisar Yuming bertanya dengan curiga. Mendengar ini, Qin Chen tidak bisa tidak memikirkan situasi di mata-mata air Laut Mati. Di tanah terlantar, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengendalikan air Laut Mati, tetapi Xiao Xiao bisa dengan mudah mengendalikannya, air Laut Mati saat itu. Mungkinkah Xiao Xiao benar-benar ada hubungannya dengan kawasan terlarang Laut Mati?
Yuming Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa area terlarang di Laut Mati terkait dengan Dewa Dunia Bawah? Tersenyum, dia tidak hanya tidak terpengaruh oleh jantung ruang ini, tetapi juga tidak terpengaruh oleh pembunuhan, maksud air Laut Mati sebelumnya, dan bahkan dapat mengendalikan air Laut Mati. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Dewa Dunia Bawah yang legendaris? Apakah itu terkait dengan Dewa Dunia Bawah? Kaisar Yuming terkejut ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen, dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, Dewa Dunia Bawah adalah yang ada dalam legenda. Kaisar belum pernah melihat keberadaan Laut Mati saat itu, tetapi daerah terlarang Laut Mati ini ditinggalkan oleh konfrontasi antara Dewa Dunia Bawah dan orang kuat dari lautan alam semesta. Tidak bisa menghilangkan koneksi. Petik 2. Maksudmu, siapa Xiao Xiao terkait dengan konfrontasi dengan Dewa Dunia Bawah? Aku hanya menebak. Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, sekarang dia seharusnya tidak memikirkan mengapa Xiao Xiao dapat mengendalikan jantung ruang ini, tetapi apa yang harus dia lakukan sekarang. Xiao Xiao, bisakah kamu membiarkan kekuatan ruang ini mundur dari dunia yang kacau, lalu biarkan kami meninggalkan ruang kosong ini? Qin Chen bertanya sambil tersenyum. Xiao Xiao menutup matanya, seolah-olah dia sedang mengkomunikasikan sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat dan berkata, "Saudaraku, meskipun kekuatan luar angkasa ini tidak akan menyerangku, aku tidak dapat mengendalikannya, tetapi aku dapat merasakan bahwa ada banyak dari mereka di sini. Nian, aku sangat kesepian, aku benar-benar ingin memasuki dunia batinmu, kakak." "Ke dunia batinku?" Qin Chen tertegun. "Sialan, Qin Chen, ini hal yang hebat." Kaisar Yuming tersentak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan kaget, dengan kegembiraan yang tak ada habisnya di matanya. "Hebat, hei, idiot, apakah kamu tahu apa artinya Heart of Space masuk ke sini?" Kaisar Yuming tidak bisa berkata apa-apa, berkata, "Heart of Space mengandung kekuatan paling tinggi di alam semesta. Harta Dao Ruang, meskipun dunia dalam tubuh Anda sudah sangat lengkap, bahkan setara dengan operasi ruang angkasa. Dunia, itu tidak seberapa dibandingkan dengan jalan ruang di jantung ruang angkasa. Baiklah, untuk memberikan contoh sederhana, jika kaisar ini bukan hanya sisa jiwa sekarang, jika kaisar ini sedang dalam masa kejayaannya, begitu dia memasuki dunia tubuh internal Anda, dunia Anda akan runtuh seketika, dan dia tidak dapat menahan kekuatan kaisar ini di semua, tapi sekarang alasan mengapa kamu bisa menanggungnya juga karena kamu telah melebur harta yuta kuno ini. Tapi begitu jantung ruang memasuki dunia batinmu, jika itu bisa menyatu dengan dunia batinmu, maka dunia batinmu akan menjadi seluruh dunia. Alam semesta yang nyata setidaknya. Tidak lebih lemah. Dapat dikatakan bahwa setelah jantung ruang dapat diintegrasikan dengan dunia di tubuh Anda, tidak perlu khawatir tentang itu bahkan jika kaisar kembali ke keadaan puncaknya. Dunia di dalam tubuhmu akan runtuh karena kamu tidak dapat menahan kekuatan kaisar ini." Kaisar Nether berkata dengan cemas. Mendengarkan narasi Kaisar Yuming, Qin Chen juga secara bertahap memahami arti dari jantung ruang. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Menurut apa yang Anda katakan, senior, apakah tidak ada masalah?" Perlahan-lahan menjadi tenang, dan mengerutkan kening. "Memang, ada beberapa masalah, yaitu, basis kultivasi Anda terlalu lemah untuk mengendalikan jantung ruang. Begitu jantung ruang menyatu ke dalam dunia yang kacau ini, Anda mungkin kehilangan kendali, artinya, ini dunia kacau akan beroperasi di bawah aturan jantung ruang, dan Anda juga akan ditekan oleh aturan jantung ruang. Daripada Anda sepenuhnya mengendalikan dunia kacau ini." Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, "Lalu bagaimana saya bisa sepenuhnya mengendalikan jantung ruang?" Kaisar Yuming berkata dengan sungguh-sungguh, "Dalam hal kultivasi, Anda setidaknya harus menjadi seorang kaisar yang hebat untuk bersaing dengan hati ini, ruang kontrol dunia batin, bahkan kaisar agung, hanya mungkin, kecuali Anda dapat mencapai tingkat yang ada di lautan virtual surga, jika tidak, masih akan sulit untuk sepenuhnya mengendalikan hati ini luar angkasa." Kaisar kuno senior, hati Qin Chen membeku. Orang itu telah mencapai akhir evolusi, dan bahkan Kaisar Yuming sangat takut padanya. Bisakah hanya orang kuat seperti Kaisar kuno senior yang dapat mengendalikan jantung ruang angkasa? Tentu saja, ini hanya tebakanku. Karena kamu, mungkin itu tidak akan memakan waktu lama. Kaisar Yuming melirik Qin Chen, "Sebenarnya, kekuatan Dewa Guntur yang berkuasa di tubuhmu pasti harus timpa ini. Apa yang ada di atas Heart of Space adalah bahwa basis kultivasi Anda terlalu rendah untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari Dewa Penghakiman Guntur." Dengan
penghakiman dan kekuatan lainnya, mungkin Anda dapat sepenuhnya mengendalikan ruang ini saat Anda melangkah ke Kaisar Alam. Maaf, sayangnya, sayang sekali, kekuatan yang begitu baik jatuh pada Anda, basis kultivasi Anda terlalu rendah. Qin Chen, mengapa kata-kata ini terdengar sangat buruk? Namun, setelah mendengar begitu banyak, hati Qin Chen berangsur-angsur tenggelam. Dunia yang kacau sangat penting baginya, Sisi dan yang lainnya juga tinggal di sini. Jika dia kehilangan kendali atas dunia yang kacau, dia pasti tidak akan mau melakukannya. Kakak, hati spasial ini baru saja memberitahuku bahwa ia tidak akan menguasai dunia ini. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, tidak merebut kendali. Qin Chen menoleh. Gadis kecil itu mengangguk dan berkata, ya, dikatakan bahwa ia hanya ingin mencari tempat untuk pergi dari sini, dan tidak akan menguasai tempat ini, dan akan memperbaiki ruang yang rusak di sini, dan mengkonsolidasikan dunia ini. Qin Chen tercengang, bisakah jantung ruang angkasa berbicara? Itu tidak berbicara, tetapi Xiao Xiao dapat merasakan artinya. Gadis kecil itu berkata, dan Xiao Xiao juga mengatakannya, ini adalah kakak laki-laki situsnya. Para dewa memiliki roh, dan bukan tidak mungkin melahirkan kebijaksanaan spiritual yang samar-samar dengan kengerian hati angkasa. Kaisar Yuming mengangguk saat ini. Qin Chen terdiam, dia merasakan pedang luar angkasa yang menakutkan di luar, lalu memandang Sisi dan yang lainnya di kejauhan, dan menggertakkan giginya. Oke, tersenyumlah, biarkan masuk, premisnya adalah kamu harus membawa kami keluar. Ya, gadis kecil itu mengangguk, bersenandung, seolah-olah mendengar kata-kata Qin Chen. Kristal ruang angkasa berbentuk berlian 361 derajat di ruang hampa tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang. Saat berikutnya, kristal ruang angkasa berbentuk berlian menghilang secara tiba-tiba, dan kemudian muncul di dunia yang kacau. Ledakan. Nafas luar angkasa yang menakutkan tiba-tiba menyapu dengan liar di dunia yang kacau.